teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir di dalam Zoom pada siang hari ini, selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman di sesi 1 kelas pelatihan dan pendampingan One Village One YouTuber Goes to Mandalika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategi riset ide konten yang sesuai dengan target penonton YouTube dengan instruktur Robi Iskan. Untuk teman-teman, sebelum memulai kelas, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Getty TV, karena link video dan rekaman video pada hari ini akan di-share melalui YouTube channel Getty TV. Yang kedua, untuk seluruh peserta OVOY wajib untuk melakukan absensi pada setiap pertemuan, baik untuk peserta yang mengikuti kelas melalui Zoom maupun melalui link video yang nanti akan kita berikan, karena jumlah absensi akan kita perhitungkan pada akhir nanti penilaian. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai acara dan kelas kita pada hari ini, ada baiknya aku mau putarin video dulu peraturan kelas selama One Village One YouTuber ini berlangsung. Halo kreator, kali ini aku akan menyebutkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi seluruh peserta OVOY selama kelas pelatihan One Village One YouTuber. Yang pertama, seluruh peserta OVOY wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan selama masa pelatihan OVOY berlangsung, baik saat sesi pertemuan maupun di luar jam sesi pertemuan. Yang kedua, seluruh peserta OVOY wajib menjaga kesopanan baik dengan tutor maupun dengan seluruh peserta OVOY. Yang ketiga, sesi tanya-jawab terkait materi kelas akan dilakukan di akhir sesi kelas. Yang keempat, untuk alasan ketertiban, fitur suara akan dinonaktifkan atau mute sementara selama pemateri sedang menyampaikan materi. Yang kelima, seluruh peserta OVOY wajib mengisi form kehadiran atau absensi seluruh sesi pertemuan. Link absensi akan dibagikan di akhir sesi kelas, baik pada Zoom chat maupun grup komunitas WhatsApp. Yang keenam, materi dan rekaman pembelajaran akan dibagikan pada grup komunitas WA maksimal 1x24 jam setelah sesi kelas berakhir. Nah, itu dia peraturan yang wajib kamu patuhi selama kelas pelatihan OVOY. Jangan sampai lupa ya, selamat mengikuti pelatihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas OVOY yang pertama, teman-teman. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman semua. Halo. Saya ingin sapa dulu teman-teman semua yang ada di sini. Silahkan kalian komen di bawah. Kalian asal daerahnya dari mana aja? Ayo, teman-teman boleh dibantu komentar. Ayo, ramekan di kolom komentar. Oke, sekarang saya akan masuk ke materinya. Ini sudah bisa kita mulai ya, teman-teman. Oke, di sini saya memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robi Iskan. Untuk profesi, saya sebagai content producer di Getty, teman-teman. Bisa cek nanti di YouTube-nya Getty TV UKM, bisa kalian follow, atau mau kalian follow juga personal saya, bisa cek di Instagram Robi Iskan ataupun di YouTube Robi Iskan ya. Tapi sebenarnya teman-teman saya lebih banyak di belakang layar. Saya sering banget memproduksi konten, iklan dan lain-lain itu di balik YouTuber. Salah satunya ada Katulang Tio, ada juga Ripa AJP, teman-teman. Saya juga dulu sebagai video editor, dan sekarang alhamdulillah berkat YouTube saya bisa mengembangkan skill saya dan saya bisa bekerja sekarang di Jakarta dan dengan jabatan content producer, teman-teman, dan sekaligus project manager juga di Getty Incubator, teman-teman. Kali ini saya akan sharing-sharing bagaimana sih strategi riset, positioning channel, dan ide konten, teman-teman ya. Jadi, agar kita menjadi content creator yang dilirik penonton, tentunya kita harus memiliki positioning ataupun segmenting ataupun niche channel yang kuat. Oke, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman memperhatikan ini karena ini fundamental banget ya. Ini fundamental banget karena
kalian kalau sudah menemukan positioning yang tepat di channel kamu, dijamin channel kamu akan berkembang dan memiliki penonton yang mungkin loyal dengan kamu hingga menonton video kamu terus-menerus, ya bahkan dia menjadi fans kamu. Nah, makanya mungkin teman-teman bisa memperhatikan hal ini ya. Baik, nah saya di sini menjelaskan alur yang akan saya sampaikan. Akan ada tiga bab yang akan saya sampaikan di kelas OVOI pertama hari ini. Ya, yang pertama adalah YouTube overview, sejarah YouTube, lalu audience overview-nya, seperti apa sih tahun ini gitu ya. Lalu ada niche channel, bagaimana cara menemukan interest, lalu strength, lalu marketnya seperti apa. Nah, lalu ada kata kunci. Di akhir akan saya share bagaimana cara menemukan kata kunci, audience centric, tagline, dan keyword, teman-teman. Oke, nah kita masuk ke bab pertama, teman-teman. Jadi semoga teman-teman enjoy dalam mengikuti kelasnya. Jika ada pertanyaan mengenai teknis materinya, nanti akan kita adakan Q&A ya, teman-teman. Boleh juga nanti kalian boleh bertanya di kolom chat langsung, tapi sorry karena saya akan langsung menyampaikan materinya. Kadang-kadang mungkin pertanyaan kamu akan tertimpa dengan chat lain. Jadi saya harap teman-teman nanti simpan aja dulu pertanyaannya. Mungkin kamu catat dulu di notes ataupun di HP kamu ataupun di buku kamu. Nanti kamu boleh tanyakan di akhir ya. Karena ada sesi setengah jam saya akan buka open Q&A untuk teman-teman sekalian. Oke. Nah, seperti biasa saya akan menyampaikan teorinya dulu, teman-teman. Ini walaupun teori yang udah teman-teman pahami, tapi tetap harus saya sampaikan bahwa YouTube itu didirikan oleh 3 orang, ya namanya Chad Hurley, lalu Stephen Chen, lalu Jawed, ya ini bacanya gimana? Jawed Karim, ya. Dan video pertama yang diunggah di YouTube adalah Me at the Zoo, ya. Ya, jadi Me at Zoo. Jadi teman-teman mungkin bisa tahu ya, perkembangan YouTube itu dari dibangunnya YouTube itu seperti apa, agar teman-teman mungkin bisa menjiwai ya, karena untuk menjadi content creator kamu harus menjiwai juga platform yang ingin kamu gunakan, seperti itu. Oke, nah teman-teman mungkin kalau teman-teman tahu kalau YouTube itu didirikan oleh 3 mantan karyawan yang didirikan pada tahun 2005. Dan situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah dan menonton dan berbagi video. Nah, kita singkat aja teman-teman kalau mengenai ini, dan kita bisa lihat juga bahwa YouTube di tahun 2020 sampai 2021 itu menjadi media sosial paling populer di Indonesia. Ya, disusul di bawah ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook dan lain-lain ya, teman-teman. Di sini juga kita lihat ada TikTok nih. Dan kita bisa tahu juga bahwa TikTok ini perkembangannya juga sangat pesat ya. Jadi bisa aja nanti di tahun 2022, 2023 itu TikTok mungkin bisa menjadi 5 sosial media terbesar di Indonesia dengan pengguna terbanyak. Oke, teman-teman mungkin jangan dicoret-coret seperti ini ya, silahkan jangan dicoret-coret seperti ini teman-teman ya. Nanti ketutupan nih materinya ya. Jadi monggo teman-teman sabar ya, jangan dicoret-coret seperti ini. Oke. Waduh, masih ada yang nyoret-nyoret ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa YouTube juga menjadi website ya dengan peringkat kedua di Indonesia. Teman-teman bisa lihat total visitnya berapa, lalu unique visitornya berapa, lalu ada berapa jam sekali sih penonton itu mengunjungi YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman. Oke. Ini kita percepat aja bahwa bisa dilihat untuk penonton video konten yang menonton itu ada 97,4% ya yang menggunakan gadget, teman-teman. Dan untuk penonton yang menonton genre musik itu ada 66,2%. Teman-teman bisa lihat perkembangan juga dari tahun lalu bahwa di sini ada nilai plus 2,8%, itu artinya trennya cukup meningkat, teman-teman ya. Dan kita bisa lihat juga di bagian bawah ada genre edukasi. Nah, ini dia menurun ya, 5,1% itu menurun dari tahun lalu ya, teman-teman. Dan dengan data ini kita bisa melihat bahwa apa sih minat orang Indonesia terkait konten-konten di YouTube.
Nah, kadang-kadang teman-teman juga perlu melihat statistik seperti ini gitu ya, agar kita bisa melihat atau kita bisa mengembangkan channel kita ke arah yang lebih baik tentunya. Karena tentunya kalau kita ingin konten kita bagus ya kita harus mengikuti sesuai keinginan pasar teman-teman ya. Jangan bisa aja sih kalau teman-teman ingin unggul sendiri, ingin beda dari yang lain ya boleh aja, tapi akan sangat berat teman-teman ya. Jadi kalau bisa bikin konten atau bikinlah niche konten ataupun positioning konten yang sesuai dengan keinginan marketnya. Oke, next. Nah, ini adalah alasan kenapa sih orang menonton ataupun menggunakan sosial media, terutama YouTube ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ingin terhubung dengan teman dan keluarga. Ini Oke, nanti kalau ke Tanah Abang berarti transit dulu Kampung Banten. oke, bisa teman-teman di-mute dulu ya audionya ya, bisa di-mute dulu ya. Nah, lalu bisa untuk entertain juga bisa, lalu mencari konten-konten menarik, lalu membaca berita terupdate. Nah, kadang-kadang kita harus mengetahui juga ya kenapa orang itu aktif di sosial media. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa ternyata paling aktif itu adalah ingin terhubung dengan teman dan keluarga seperti itu. Oke, di sini ada audience overview-nya bahwa potensial reach of ads on YouTube ada 139 juta orang. Teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Kita skip aja. Lalu ada juga top YouTube search paling peringkat pertama ada lagu. Ya, lagu itu menjadi topik paling dicari orang kalau di YouTube, lalu ada DJ, lalu ada film, lalu karaoke, ada TikTok, dangdut dan lain. Nah, teman-teman mungkin bisa menyesuaikan dengan ini ya, bisa lihat-lihat ya channel kamu itu genrenya di mana sih? Ada di dangdut kah atau ada di koplo kah, ada mobil, ada hantu dan lain-lain ya, boleh bisa dicek. Oke, itu dia tadi singkat mengenai overview secara singkat statistik YouTube ya. Dan data itu bisa teman-teman cek juga di We Are Social. Teman-teman bisa cari aja, download di Google, searching aja We Are Social overview YouTube. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting juga, yaitu adalah positioning, segmenting, dan niche content. Oke, apa sih itu positioning, segmenting, dan niche content? Nah, tentunya kalau teman-teman ingin membuat channel, pastikan teman-teman harus memiliki niche konten yang tepat atau niche konten yang spesifik. Ini penting banget teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara menemukan niche konten? Nah, niche konten itu kurang lebih seperti ciri khas ataupun tema ataupun topik suatu channel. Ya, misalnya kayak Deddy Corbuzier, dia niche kontennya adalah podcast yang podcast dengan para orang-orang penting, orang-orang ternama di Indonesia, ya. Atau misalnya ada channel siapa ya? Ada Zevan Akawa, dia channel yang fokus kepada komedi, ya, komedi keluarga. Teman-teman bisa cek aja gitu ya. Atau misalnya Rans Entertain. Nah, itu niche-nya adalah entertain, edukasi juga seperti itu, dan juga family ya ataupun keluarga. Nah, teman-teman tentunya harus memiliki niche konten kamu. Nah, bagaimana cara menemukan niche konten? Teman-teman bisa buat dari rumus 3P ini. Oke. Gimana cara bikinnya? Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu passion kamu apa. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana sih cara menemukan passion. Oke, sabar. Nah, lalu adalah pengalaman. Teman-teman harus tahu pengalaman yang pernah teman-teman lalui seperti apa atau teman-teman raih juga boleh. Dan yang ketiga adalah profit. Alias segmen apa sih yang menguntungkan, segmen apa sih yang bisa menghasilkan cuan agar ini penting teman-teman, agar teman-teman bisa bertahan lama di industri ini. Ya, tentunya kalau teman-teman membuat channel ya, walaupun ada passionnya dan pengalamannya, tapi tidak ada profitnya, tapi tidak ada penghasilannya, dijamin channel kamu mungkin nggak bertahan lama, teman-teman.
Ya, kita contoh aja seperti misalnya Deddy Corbuzier, lalu ada Rans Entertain ya teman-teman. Kenapa mereka bisa bertahan lama sampai sekarang? Karena ada profitnya, ada cuannya teman-teman. Kalau nggak ada cuannya atau malah rugi, mungkin ya aja ya nggak berkembang, nggak akan segede ini. Oke, jadi nah dari 3 pilar ini teman-teman akan menemukan satu titik yang akan menjadi niche konten kamu ataupun tema kamu. Oke? Kita akan bahas bagaimana sih cara menemukan passion ataupun kegemaran kamu. Nah, cara menemukan passion, teman-teman hanya bisa riset ataupun bisa kalian tanyakan kepada diri kalian. Nah, ini kembali lagi ke diri kalian ya. Coba kalian renungi, ya, kalian merenung gitu. Kira-kira apa sih passion saya gitu ya. Dan cara menemukan passion adalah yang pertama, jangka panjang. Apakah aku mau melakukan ini dalam waktu jangka panjang? Nah, coba kamu list kira-kira hal apa aja ataupun topik apa aja yang ketika kamu mengerjakannya, kamu mau melakukannya dalam waktu yang panjang, yang lama gitu, teman-teman. Coba kamu list gitu. Kadang-kadang saat kamu ngelis topik, itu kadang-kadang bisa aja sampai 20 topik yang kamu list. Gak apa-apa, it's okay. Catat aja dulu 20 list hal yang paling kamu sukai ataupun hal yang kamu suka kerjakan walaupun waktunya lama. Oke? Dan yang kedua, apakah kamu rela melakukan ini tanpa dibayar? Nah, contoh kamu cari hal yang kira-kira kamu mengerjakannya tapi walaupun nggak dibayar nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kalau kita misalnya bikin video sinematik gitu ya teman-teman, kita suka melakukannya dan kita rela nggak dibayar karena kita suka melakukannya. Sekali lagi teman-teman, nah coba kamu pikirkan, coba kamu list ya topik-topik apa aja yang kamu rela melakukannya tanpa dibayar. Dan yang ketiga, belajar untuk mengembangkan. Apakah aku mau belajar hal lain untuk mengembangkan ini? Nah, ini juga penting teman-teman ya, karena agar kita bisa berkembang, ya, kita harus mempelajari topiknya agar apa? Penonton kita juga berkembang, nggak hanya ada di satu tingkat doang, harus berkembang. Oke, teman-teman. Jadi coba kamu list ya. Sekarang nanti mungkin after kelas ini juga bisa kamu list apa aja sih topik-topik yang kamu suka lakukan dalam waktu jangka panjang, lalu kamu rela walaupun nggak dibayar gitu ya, dan kamu mau belajar hal lain untuk mengembangkan topik ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu cara menemukan passion. Selanjutnya, nah ini cara kita menemukan pengalaman ya. Jadi kita bingung, kadang-kadang kita sebagai personal kan bingung nih, apa ya yang menjadi kekuatan saya, apa ya yang menjadi pengalaman saya. Tentunya teman-teman bisa jawab dari pertanyaan ini. Apakah aku dengan mudah menguasai hal ini padahal orang lain kesulitan? Nah, contoh, kamu kadang-kadang ketika bermain bola, kamu tuh gampang banget menguasai, bahkan kamu tuh melebihi orang lain skillnya. Yang orang lain tuh sulit banget menguasai, tapi kamu sudah jago dalam ataupun sudah bisa menguasai dalam waktu yang singkat. Contoh lainnya, kamu kadang-kadang belajar ngedit video, ya, editing video, ya. Di saat orang lain susah mengedit video seperti Agung Hapsa, tapi kamu dengan mudah menguasai video, dengan mudah menguasai teknik editing video sebaik Agung Hapsa, itu tandanya kamu berbakat di bidang itu. Nah, coba teman-teman pikirkan sekarang nih, apa hal yang teman-teman mudah kuasai tapi orang lain itu sulit banget. Seperti itu. Lalu apa kelebihan aku daripada orang lain? Ya, misalnya teman-teman jago ngedit video, jago desain, lalu jago bernyanyi. Nah, itu juga bisa menjadi kekuatan kamu, ya. Lalu apa prestasi kamu? Selama kamu hidup ya, dari SD sampai sekarang ini, kira-kira tahu nggak sih, atau pernah nggak sih kamu berprestasi? Nah, bisa jadi itu adalah kekuatan kamu, teman-teman.
Oke, kita akan lebih detail lagi mengenai pengalaman dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke profitable. Ya, bagaimana cara kita menemukan profitable, hal yang profitable ataupun topik yang profitable? Yang pertama adalah uptrend. Nah, teman-teman bisa lihat tren niche-nya naik atau turun. Bisa cek di Google Trend atau kamu bisa lihat konten-konten di sosial media. Kira-kira masih ada nggak konten seputar hal itu? Contoh, misalnya kamu ingin melihat tren tanaman hias, ya. Coba kamu cek di Google. Oke, di sini akan saya contohkan bagaimana sih cara riset. Bagaimana sih cara riset niche di Google Trend? Teman-teman bisa buka aja Google Trend. Google Trend seperti ini, teman-teman, ya. Nah, oke. Oke, nah, coba teman-teman riset, misalnya di sini tanaman hias. Teman-teman bisa search, lalu teman-teman harus melihat grafik ini. Apakah dia naik, ya, semakin lama semakin naik, atau semakin lama semakin turun? Ya, kita juga bisa lihat berdasarkan 5 tahun terakhir juga bisa kita lihat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, niche tanaman hias ternyata paling banyak itu, paling tren itu di tahun 2020. Nah, itu dari tahun 2020 ke tahun 2023 itu garisnya ini kurang lebih menurun, itu tandanya ya trennya menurun, teman-teman. Coba kita bandingkan dengan misalnya skincare. Nah, teman-teman bisa lihat ya, skincare ini garisnya yang berwarna orange seperti ini. Kita bisa lihat ya, grafiknya seperti ini lama-lama dari tahun 2018 hingga 2023 itu trennya kurang lebih meningkat pelan-pelan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini ya, trennya meningkat dari 5 tahun belakangan, itu artinya trennya bisa kamu jadikan niche konten kamu. Oke, teman-teman? Atau yang lain, misalnya apa? Misalnya apa? Teman-teman coba komen di kolom chat. Kira-kira apa yang mau kita riset nih? Topik apa yang mau kita riset? Coba saya lihat dulu komentar teman-teman. Komedi terlalu lebar, desa, sejarah, kuliner. Coba yang lebih spesifik, teman-teman. Coba yang lebih spesifik. Mobil, sepak bola, fashion, mobil listrik, ASMR. Coba yang lebih spesifik lagi, motovlog. Oke, motovlog ya. Motovlog. Kita riset motovlog. Apakah trennya naik? Nah, teman-teman bisa lihat ya, saat kita search motovlog, dia itu bahkan, nah, bisa teman-teman lihat ya, grafik yang warna kuning ternyata di bawah banget, teman-teman. Itu artinya trennya sudah tidak ada, teman-teman ya. Coba kita cek lagi. UMKM boleh. Coba kita search ya, UMKM ya. Atau bisnis deh, bisnis. Nah, teman-teman, kalau kita lihat keyword bisnis itu paling atas, teman-teman ya. Dia dari tahun 2018 sampai sekarang itu stabil terus ya. Pergerakannya naik turun seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman boleh bikin konten mengenai bisnis dan lain-lain. Cari jodoh. Waduh. Cari jodoh juga boleh, teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin konten percintaan juga boleh. Kita lihat percintaan atau cinta atau apa ya topiknya, percintaan. Nah, boleh juga ya percintaan gitu ya, atau love atau apa ya, teman-teman bisa lihat aja nanti di Google Trend. Oke, kita kembali lagi ke topiknya. Nah, itu dia tadi bagaimana cara kita menemukan tren dari sebuah kata ataupun kalimat ataupun niche
ataupun topik. Silahkan teman-teman riset aja di Google Trend. Itu simpel banget sebenarnya caranya. Itu dasar banget. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita melihat konten kita apakah profitable? Nah, kita harus berdasarkan pertanyaan ini. Apakah marketnya mempunyai masalah dan mencari solusi? Oke, coba teman-teman pikirkan ataupun teman-teman bisa riset nantinya topik apa aja ataupun topik apa aja yang si penonton ataupun si penikmat konten kita, apakah dia mempunyai masalah terhadap sebuah topik tersebut, ya, dan apakah dia ingin mencari solusi. Contoh misalnya skincare, pasti semua orang selalu banyak banget bermasalah di kategori ini skincare, ya. Misalnya kulitnya berjerawat, kulitnya berminyak, itu kan sebuah masalah teman-teman. Dan itu bisa teman-teman jadikan konten, ya. Itu bisa teman-teman jadikan juga niche konten kamu dan menjadikan bisnis kamu juga ke depannya. Nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih cara menemukan masalah dan bagaimana cara mencarinya, ya. Nanti ada. Nah, lalu yang ketiga adalah evergreen. Nah, ini tahan lama atau enggak sih niche-nya? Contoh, misalnya teman-teman bikin konten mengenai pandemi COVID, ya. Teman-teman kan tahu kalau misalnya kita bikin konten pandemi ataupun konten COVID gitu ya, itu bisa aja channel teman-teman akan naik pesat di tahun 2020. Tapi apakah bertahan lama? Apakah di tahun 2023 akan tetap sama trafficnya? Nah, itu pun teman-teman harus pikirkan juga. Jangan jadi content creator yang musiman. Oke? Agar kalian bisa menjadi content creator yang tahan lama, kalian juga harus memikirkan topik yang tahan lama juga ya, teman-teman. Lalu, selanjutnya adalah berpotensi menghasilkan. Nah, seperti yang saya bilang, apakah kamu bisa menghasilkan dari konten ini? Apakah saya bisa menghasilkan dari topik ini? Contoh, misalnya kamu bikin konten gaming gitu ya. Apakah saya bisa menghasilkan dari konten gaming? Nah, coba teman-teman pikirkan, selain AdSense, atau apakah saya bisa menghasilkan dari produk skincare? Bisa aja, teman-teman bisa menjual produk skincare, atau teman-teman menjadi konsultan, mungkin konsultan kecantikan juga bisa. Nah, itu artinya bahwa niche tersebut menghasilkan, ada peluang bisnisnya. Nah, teman-teman harus pikirkan itu juga ya, agar teman-teman bisa bertahan lama. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba nanti di catatannya ya, ataupun di bukunya ataupun di notes teman-teman, coba jawab rumus simpel ini ya. Segmen market niche saya adalah kamu isi, lalu yang fokus membantu titik-titik-titik untuk bisa mencapai titik-titik-titik tanpa harus melewati titik-titik-titik dengan konten titik-titik-titik. Nah, ini nanti teman-teman coba isi di catatan teman-teman ya. Coba isi, tapi kamu harus tentukan dulu niche kamu tadi apa. Nah, kamu ingin fokus membantu siapa sih? Ya. Lalu untuk bisa mencapai apa sih? Nah, di sini di bawah ada contohnya teman-teman. Saya membuatkan contohnya. Saya kasih contoh seperti ini. Segmen market niche saya adalah skincare untuk kulit jerawat. Untuk kulit yang berjerawat. Oke. Yang fokusnya membantu wanita umur 16 sampai 30 tahun. Nah, ini perlu juga teman-teman ya, jangan hanya wanita. Teman-teman harus tahu juga wanitanya itu kira-kira range umurnya dari berapa sampai berapa sih? Apakah remaja ataukah ibu-ibu 25 tahun ke atas ataukah sudah orang tua? Nah, itu teman-teman juga harus pikirkan ya. Karena apa? Teman-teman harus tahu range umur mereka agar teman-teman juga bisa menerapkan konten teman-teman seperti apa sih nantinya. Apakah konten yang bergaya anak-anak, anak muda ataupun remaja, atau apakah gaya kontennya
ibu-ibu yang disukai ibu-ibu seperti apa sih? Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu, untuk bisa mencapai titik-titik-titik, di sini saya isi wajah bersih tanpa jerawat dengan bahan alami. Nah, tanpa harus melewati perawatan mahal, operasi, dan proses lama. Nah, lalu dilanjuti dengan konten storytelling, bahasa yang mudah dipahami, editing keren. Nah, ini yang di akhir ini adalah ciri khas konten kamu. Ya, ini kamu jadikan ciri khas konten kamu. Oke, teman-teman, coba nanti diisi ya. Mungkin nanti kita bikinin Google Form-nya, bisa agar bisa melihat kira-kira teman-teman niche kontennya seperti apa sih, gitu ya. Oke, Kak, materi PPT atau linknya bisa di-share di grup. Nanti di-share ya di grup ya materinya. Oke, nah selanjutnya masih ada lagi teman-teman ya. Niche konten itu jangan terlalu lebar juga. Semakin spesifik semakin baik. Ya, contoh seperti ini. Misalnya niche konten kalian adalah skincare. Oke. Nah, ini terlalu luas teman-teman. Skincare itu banyak banget, ada wajah, ada mungkin rambut, ada misalnya bibir, lalu apalagi ada mata, teman-teman. Banyak banget ya skincare itu. Ada kulit mungkin dan lain-lain. Nah, kalian harus memikirkan juga sub niche-nya ya, ataupun lebih mengerucut lagi ya. Kalian ingin ngebahas skincare mengenai apa sih? Misalnya skincare untuk kulit jerawat, ya udah, berarti itu artinya kamu bikin konten ya fokus aja bikin konten mengenai jerawat ya. Kamu perdalam, kamu belajar topik mengenai bagaimana cara menghilangkan jerawat tanpa produk yang mahal, tanpa produk yang berbahaya, yang alami gitu ya teman-teman. Lebih baik lagi kalau kamu menentukan mikro niche-nya. Skincare untuk remaja yang berjerawat. Itu artinya kamu fokus saja bikin konten untuk anak-anak remaja yang berjerawat. Nah, ini juga teman-teman bisa terapkan di niche konten yang lain. Contoh di sini, saya kasih contoh niche konten yang lain. Ya, misalnya niche konten kalian adalah tanaman hias. Kalian harus menemukan sub niche-nya juga. Contoh di sini saya bikin tanaman hias khusus dalam ruangan. Ya, karena kalau tanaman hias itu kan kadang-kadang ada yang di outdoor, teman-teman. Ada yang khusus di dalam ruangan. Nah, teman-teman coba lebih spesifik, ya, harus teman-teman temukan kira-kira niche konten kalian apa, lalu sub niche-nya apa, mikro niche-nya seperti apa, ya. Nah, sini mikro niche-nya adalah tanaman hias monstera khusus dalam ruangan. Itu artinya dia bikin konten mengenai tanaman hias monstera terus ya. Karena monstera itu pun banyak banget jenis-jenisnya ya teman-teman. Saya juga ngecek juga ya tanaman hias monstera ini ternyata banyak banget tipe-tipenya. Dan itu bahkan bisa menjadi konten kamu dan penikmatnya juga banyak teman-teman ya. Seperti itu singkatnya teman-teman. Oke, sekarang kita bagaimana cara menemukan ide konten dengan rumus ATM. Ya, ini mungkin kalian agak bingung dengan kata-katanya ATM, ya. Tapi saya coba jelaskan sebenarnya ATM itu seperti apa sih, ya. Jadi contohnya ATM itu ya amati, bukan ditiru tapi tanyakan dan modifikasi. Oke, amati, tanyakan dan modifikasi. Oke, saya coba lihat di kolom chat nih. Coba ya, saya coba cek nih di kolom chat. Mana ada skincare untuk rambut, Bang? Ya, maksudnya personal care ya, bukan skincare, tapi personal care. Personal care kan kadang-kadang ya bisa aja. Rambut juga termasuk personal care, teman-teman. Oke, coba saya cek nih pertanyaan kalian. Oke, kita lanjut ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan ya. Kalian save aja dulu pertanyaannya yang mengenai tadi niche content. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui niche content kalian apa,
Kalian sudah mengetahui kalian ingin membantu siapa sih? Kalian ingin share konten ini ke siapa? Itu penting banget untuk teman-teman. Jangan terlalu random, teman-teman. Jangan terlalu luas juga segmen yang ataupun target ataupun market yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian sasar gitu ya. Jangan terlalu luas juga, teman-teman. Ya. Oke. Nanti di akhir coba kita rangkai ataupun kita kasih kesimpulan. Oke, kita masuk bagaimana cara menemukan ide konten dengan rumus ATM. Amati, tanyakan, modifikasi. Nah, yang pertama adalah amati. Teman-teman, ketika sudah menemukan niche konten teman-teman, nah, next-nya adalah kalian harus bikin konten mengenai niche kalian. Ya. Nah, di mana cara kita bisa mengamati atau kita bisa menemukan kira-kira masalah ataupun topik yang paling sering dibahas apa aja sih? Nah, kita pertama bisa carinya di YouTube. Lalu yang kedua ada di forum diskusi ataupun komunitas online. Yang ketiga ada dari tools, bisa dari Google Trend atau Google Search, atau dari keyword generator, ataupun ada dari Answer the Public. Dan yang keempat ada hashtag, dan yang kelima ada artikel ataupun ebook. Oke. Pasti teman-teman bingung, ya gimana cara kita mengamati ide ataupun topik dari YouTube. Sini saya langsung contohkan ya. Contoh di sini saya buka YouTube ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, contoh misalnya kita niche kontennya tadi tanaman hias ya, tanaman hias. Tanaman hias adalah niche konten saya, adalah tema konten saya. Pokoknya saya channel YouTube-nya ngebahas mengenai tanaman hias. Oke. Kita coba search aja tanaman hias seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita search di sini di bawah ini ternyata ada sub menu pencarian, teman-teman, ya. Nah, ada tanaman hias depan rumah, ada tanaman hias yang lagi tren 2022, ada tanaman hias dalam rumah, tanaman hias gantung, tanaman hias tahan panas matahari, banyak banget nih sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini adalah judul ataupun keyword yang paling banyak dicari orang di Google, ya. Ataupun yang paling banyak dicari orang di YouTube. Ini bisa teman-teman jadikan konten juga, ya. Coba teman-teman bikin konten, misalnya bikin konten tanaman hias yang bisa kalian tanam di depan rumah, ya. Atau tanaman hias yang bisa kalian beli atau kalian rawat dalam rumah. Tanaman hias apa aja sih yang di dalam rumah? Ya, tanaman hias apa aja sih yang dia itu digantung? Nah, tanaman hias apa yang merambat? Ini bisa kalian jadikan konten ya. Banyak banget nih topik-topik yang bisa jadikan konten. Contoh, kita cari contoh lain. Apa? Tadi ada yang bilang apa ya tadi ya? Saya butuh teman-teman nih yang coba bantu kasih ide niche kontennya apa. Kripto, waduh, kripto, jangan kripto ya. Produk halal, bisnis kecantikan, kompor antik, aquaponik. Nah, ini spesifik banget nih, aquaponik. Coba ya kita cari ya aquaponik ya. Aquaponik. Nah, ini kita bisa lihat ya, ketika kita klik aquaponik, di sini ada aquaponik sederhana, ada aquaponik lele ya. Walaupun saya nggak tahu nih aquaponik lele ini apa, tapi ini paling banyak dicari orang. Mungkin teman-teman bisa bikin konten mengenai ini. Nah, ada aquaponik botol bekas. Nah, mungkin bisa teman-teman kasih tips bagaimana sih cara membuat aquaponik dari botol bekas, aquaponik dari drum. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Dari sini aja juga bisa jadi konten teman-teman ya. Ingat teman-teman, kita bikin konten harus sesuai dengan target market. Ya. Apa sih yang sedang dicari orang? Apa sih yang sedang dibahas orang? Apa sih yang menjadi permasalahan orang yang harus saya pecahkan, yang harus saya atasi dengan konten saya. Nah, intinya fundamentalnya seperti itu. Oke, fundamental seperti itu. Fokuslah pada audiens kamu. Fokuslah pada target kamu, target market kamu siapa gitu. Apakah orang yang suka mobil, apakah orang yang suka tanaman, apakah orang yang suka nonton
konten-konten komedi, hiburan, traveling, dan lain-lain ya. Oke, itu dia tadi cara mencari ataupun cara mengamati ide konten dari YouTube. Saya sekarang akan sharing bagaimana sih cara mengamati tema ataupun topik dari forum diskusi ataupun komunitas online. Contoh di sini Facebook ya. Pertama teman-teman bisa buka Facebook seperti ini. Oke. Waduh. Saya harus masuk. Coba. Semoga masuk. Ya. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman cari di Facebook misalnya skincare ya. Skincare. Ini kenapa saya sering jadikan topik karena ini paling mudah lah kita cari kata kuncinya. Oke. Nah, di sini kan banyak banget nih grup teman-teman ya. Kita pilih grup. Nah, di sini skincare pemula dan review. Ya, daily skincare dan OOTD, remaja. Teman-teman bisa lihat nih ya. Skincare rutin, sharing produk. Oke, contoh kita klik salah satu grup ya, contohnya seperti ini. Oh, ini private, jangan yang private, yang cari yang publik aja, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih. Atau jangan ini deh, nih, daily skincare remaja. Nah, ini teman-teman bisa lihat postingan-postingan dari mereka, spill skincare sepaket yang hasilnya bagus tapi di bawah 200 ribuan dong. Nah, ini kan adalah topik yang sedang dicari, sedang dibahas. Nah, ini juga bisa jadi kalian jadikan topik kalian, bisa kalian jadikan konten kalian gitu ya. Ini namanya riset berdasarkan permasalahan orang ataupun yang paling banyak dicari orang. Nah, ini mungkin ini untuk wanita nih. Tips gimana darah haid bisa lancar tiap bulan supaya tidak terlambat bulan terus. Wah, siapa yang ketawa itu? Setelah. Nah, itu mungkin bisa teman-teman untuk yang wanita boleh bikin konten mengenai itu karena itu mungkin bisa jadi topik yang banyak dicari orang ya. Tapi kita skip lah ya. Nah, ini apa penyebab wanita seorang perempuan kelihatan lebih tua padahal usianya masih muda? Nah, ini ternyata bisa kalian jawab dengan produk skincare. Gitu. Nah, ini juga bisa jadi topik nih, tips mengatasi bibir kering secara alami. Kalian kan sudah mendapatkan topiknya, tinggal kalian cari jawabannya sesuai dengan keahlian kalian kan, karena kan kalian sudah ahli nih, misalnya kalian sudah ahli di bidang skincare, kalian sudah ahli di bidang personal care, kalian tahu banget produk-produk yang baik ataupun produk alami yang baik untuk bibir kamu misalnya ya. Nah, itu bisa kamu sharing kepada penonton kamu. Nah, di sini banyak banget nih sebenarnya dijadikan konten, teman-teman. Contoh yang lain deh, kita cari apa ya? Mobil ya, misalnya mobil. Perawatan mobil. Contoh. Nah, ini kita coba ke komunitas ini. Sorry. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan, kira-kira ada nggak sih topik-topik yang menjadi pertanyaan para kita nyebutnya audiens lah ya, nyebutnya audiens ataupun market, bisa teman-teman riset seperti ini ya. Intinya teman-teman sesuaikan aja dengan niche konten kalian dari Facebook ataupun dari Quora. Quora juga bisa ya, Quora. Seperti ini ya. Contoh misalnya teman-teman bahasa Inggris contohnya. Misalnya kalian content creator yang ngebahas bagaimana cara bisa lancar berbahasa Inggris ya. Nah, ini bisa jadi topik nih, bagaimana cara agar lancar bahasa Inggris? Atau
Eh, mana lagi nih? Mengapa bahasa Inggris sulit dipelajari? Nah, teman-teman mungkin bisa coba atasi, coba jawab dengan konten kalian. Ya, kira-kira tips mempelajari bahasa Inggris yang gampang itu seperti apa sih? Oh. Bagaimana cara kamu belajar bahasa Inggris yang fasih? Teman-teman bisa lihat, intinya kalian bisa sesuaikan dengan niche konten kalian ya. Jangan 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 malas untuk riset teman-teman. Jangan malas untuk mengamati Facebook, Facebook group ataupun Quora. Ini semua isinya manusia teman-teman ya. Jadi orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang ingin bertanya, orang-orang yang bingung. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba cari ataupun amati dari tools. Salah satunya keyword generator. Tadi Google Trends sudah saya coba contohkan, Google Search juga saya contohkan. Nah, sekarang kita coba bisa riset ataupun amati kata kunci dari keyword generator. Ya, oke, teman-teman coba searching aja keyword generator seperti ini. Nah, teman-teman bisa searching seperti ini. Lalu teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman pilih Google aja, Google, lalu pilih negaranya Indonesia. Nah, lalu kita find keyword. Kita tunggu. Nah, oh ya, kita lupa mengisi keywordnya. Misalnya tanaman hias. Kita find keyword. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Tanaman hias itu yang mencari adalah 49.000 dalam satu hari. Nah, itu artinya ya masih ada orang yang mencari topik mengenai tanaman hias. Nah, yang kedua adalah tanaman hias daun. Kita bisa lihat bahwa 11.000 orang yang mencari dalam waktu 20 jam ke belakang ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat bahwa topiknya masih banyak dicari orang, teman-teman ya. Dan ini juga bisa jadi judul kita, teman-teman. Ini semua bisa jadi judul kita. Budidaya tanaman hias, bagaimana cara kita membudidaya tanaman hias? Lalu jenis-jenis tanaman hias apa aja sih? Lalu tanaman hias indoor apa aja? Teman-teman bikin konten mengenai itu. Coba aquaponik ya. Kita coba search. Nah, ternyata aquaponik masih nggak terlalu banyak yang mencari. Aquaponik di sini ada 3,5 ribu dalam satu hari. Lalu ada aquaponik paralon. Ada 250 orang yang mencari data ini terakhir 13 Maret. Ya. Seperti ini, teman-teman bisa search aja atau teman-teman bisa lihat-lihat. Contoh misalnya yang lain apa nih? UMKM kah? Parenting. Oke, Kak, Kak kalau pakai AI, Chat GPT Kak. Nah, nanti teman-teman kita belum sampai sana ya. Nanti ada juga tips bagaimana cara mencari kata kunci dari Chat GPT juga ada. Itu sangat membantu juga. Oke, intinya teman-teman bisa cari dari tools ini ya, Free Keyword Generator Ahref. Oke, kita masih ada 5 menit lagi untuk menyampaikan materi. Saya percepat ya. Teman-teman bisa juga dari hashtag ya, teman-teman searching di Google ataupun di Instagram ya, ataupun di TikTok. Ya, teman-teman searching aja kira-kira banyak nggak sih content creator yang ngebahas ini, banyak nggak sih penontonnya seperti itu, atau dari artikel ataupun dari ebook. Teman-teman intinya coba search aja di Google, semua ada di Google. Teman-teman bisa search aja apakah topiknya masih hangat atau apakah topiknya masih sering dibahas. Oke, nah ini tadi yang bertanya mengenai Chat GPT. Yang kedua adalah tanyakan. Teman-teman bisa open Q&A di Instagram ataupun di YouTube teman-teman. Nah, tapi kan kalau open Q&A ini kadang-kadang kalau kita masih pemula, masih belum ada viewersnya, belum ada penontonnya, masa sih kita open Q&A gitu ya? Pasti krik banget gitu, pasti sepi banget yang bertanya kan. Nah, bisa teman-teman lewati, teman-teman bisa
lihat dari komentar kompetitor. Ya, contoh misalnya kita buka lagi YouTube, teman-teman. Contoh misalnya kompetitor kita skincare ya, kita coba skincare. Oke, kita cari seperti ini. Nah, kita bisa filter, kita pilih yang jumlah tayangan. Oke, kita klik aja jumlah tayangan. Nah, ini teman-teman Shorts lagi merajalela ya. Shorts lagi lagi merajai konten-konten di YouTube. Mungkin nanti teman-teman akan saya share juga bagaimana sih cara bikin konten yang baik di YouTube Shorts. Nanti mungkin di sesi yang keempat ya, kita akan belajar bagaimana sih YouTube Shorts ini bisa, kalau kamu fokus bikin konten Shorts, bahkan bisa 1 juta dalam waktu 3 bulan ya. Asal kamu fokus bikin konten YouTube Shorts. Itu ada triknya teman-teman ya. Nanti mungkin saya share di kelas kita yang keempat atau yang ketiga ya. Mungkin. Nanti saya coba share ya. Oke, kita anggap contoh seperti apa ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu konten yang berkaitan ataupun konten yang menjadi kompetitor kita ya. Konten orang Indo nggak ada ya. Oke, yang lain deh, tanaman hias deh, tanaman hias. Nah, contoh ini ya, teman-teman. Contoh ini ada satu video. Kita anggap ini adalah saingan kita ya, ataupun kompetitor kita. Nah, kita bisa melihat dari komentar-komentarnya mereka, teman-teman. Nah, komentar-komentar YouTube-nya mereka ini apa aja sih yang ditanyakan? Ya, contoh di sini. Kita lihat, kita cek gitu. Apakah ada yang bertanya di kolom chat? Apakah ada yang bertanya di kolom komentar? Teman-teman bisa lihat seperti ini. Atau skincare. Cara menghilangkan komedo misalnya ya. Nah, seperti ini contoh ya teman-teman. Halo guys. Oke, ini kita anggap kompetitor kita. Kita lihat di kolom chatnya. Nah, ini kan ada pertanyaan nih teman-teman. Kak, mau nanya kulit yang sensitif gimana? Nah, ini juga bisa jadi konten kalian ya. Konten yang berasal dari kompetitor. Gitu. Nah, Kak, emang harus pakai Pepsodent ya yang putih. Nah, ini dia kan bikin tips bagaimana cara menghilangkan jerawat dari menggunakan Pepsodent ya. Nah, pasta gigi boleh menggunakan merek apapun nggak, Kak? Gitu. Teman-teman bisa, intinya kalian lihat, kalian coba riset ya. Kira-kira yang ditanyakan orang itu apa aja sih? Ya, jika kalian belum istilahnya belum besar, belum banyak yang nonton, kalian bisa lihat dari kompetitor yang mungkin kontennya ataupun channelnya sudah jauh berkembang ya, atau sudah gede gitu. Oke, kita kembali lagi ke topik. Nah, tadi kita Q&A dan komentar kompetitor. Sekarang kita dari chat GPT. Nah, ini zaman sekarang itu AI itu sudah canggih-canggih teman-teman ya. Kita dari chat GPT juga bisa bertanya mengenai konten seperti apa sih yang bagus ya. Oke, teman-teman. Oke, itu nanti akan kita coba bahas mengenai ChatGPT. Kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya karena masih ada sedikit materi lagi, teman-teman. Kita masih 5 menit lagi ya saya menyampaikan materi. Akan kita open Q&A after ini. Oke, bisa dari ChatGPT, teman-teman nanti coba cari aja dulu cara-caranya, tutorialnya di YouTube juga ada banyak banget. Oke, lalu modifikasi. Tambahkan nilai lebih, sesuaikan dengan tren yang ada, lalu gabung beberapa informasi dan tambah pengalaman. Contoh misalnya kamu sudah tahu nih bikin konten tanaman hias, ya. Coba dikasih
treatment lebih yang sesuai dengan ciri khas kamu. Contoh, misalnya kamu jago editing ya, kamu walaupun bikin konten tanaman hias, tapi videonya itu sinematik ya, stock shotnya itu, beauty shotnya itu mewah gitu ya teman. Karena kamu menambahkan kelebihan kamu di sana ya. Jadi kalau bisa dimodifikasi, ditambahkan nilai lebih. Kalau bisa sesuaikan tadi dengan kelebihan kamu, dengan pengalaman kamu, dengan keunggulan kamu dan kekuatan kamu, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi memanfaatkan kata kunci ataupun keyword ya. Nah, ini dari tadi teman-teman, kalian bisa menemukan keyword ataupun kata kunci yang relevan dengan konten populer yang paling banyak dicari di Google. Tadi saya sudah share bagaimana caranya mencari kata kunci dari keyword generator. Ya. Nah, teman-teman juga info penting kalau teman-teman ingin tahu juga penonton kalian seperti apa sih, aktifnya jam berapa sih, teman-teman juga bisa lihat di analitik YouTube kamu. Contohnya di sini kamu bisa melihat kapan sih penonton kamu membuka YouTube ya. Kalau misalnya dia warnanya gelap, ya ungunya gelap, itu artinya penonton kamu pada jam tersebut sedang aktif ataupun sedang membuka YouTube. Paling aktif di jam berapa sih penonton kamu, bisa dilihat di analitik YouTube. Oke. Lalu gendernya berapa, umurnya berapa, teman-teman juga bisa lihat di analitik YouTube. Nah, ini juga tadi teman-teman. Ini juga bisa menjadi kompetitor kalian ya. Channel lain yang ditonton oleh penonton kamu. Nah, ini dijadikan kompetitor kalian ya. Kamu coba cek konten channelnya mereka, kira-kira mereka ngebahas apa sih? Ya. Nah, mungkin bisa kamu tiru juga, kamu modifikasi seperti itu. Seperti ini ya. Oke, ini ada geografi teratas juga di Indonesia. Apakah penonton kamu ada dari luar negeri, juga bisa kamu perhatikan, juga bisa kamu pertimbangkan. Oke, sekarang kita coba open Q&A ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di open mic ya. Bertanya aja di open mic-nya, jangan ragu. Silahkan menggunakan fitur raise hand ya. Silahkan digunakan fitur raise hand. Kita akan open untuk orang yang bertanya dahulu. Oke, di sini ada. Oke. Siapa nih? Ada Mas Rizky Munandar, coba silahkan di on cam Mas. Cam di on mic. Selamat sore Kak Robi, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya mengenai kemampuan personal. Jadi kita udah dapat niche-nya, sub-niche-nya, terus Oke. karakter ciri khas kita. Tapi kita belum menguasai si ciri khas kita itu, tapi kita menguasai niche-nya kita menguasai, tapi ciri khasnya nggak menguasai. Contoh Kak, jadi kontennya itu mengenai gameplay hero funny di Mobile Legends. Ya kan? Ya, oke. Nah, main funny-nya bisa, tapi pengen buat karakter ciri khas yang seperti lettergetic gitu, dia ciri khasnya 3 kabel strike cable gitu, ya kan? Ada yang mainnya misalnya dia nggak terlalu banyak kabelnya, tapi on point gitu kan, khasnya masing-masing. Nah, kalau ada ciri khas itu kita belum menguasai, apa yang harus kita cari, kita pelajari, atau ada pengalaman seperti itu nggak Kak? Oke, bagus banget pertanyaannya, bagus banget. Saya langsung jawab aja ya. Dengar suara saya nggak sih? Dengar ya? Dengar. Oke, dengar. Nah, saya coba buka ini dulu, buka Canva. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, di sini kita sebentar teman-teman. Saya jawabnya seperti ini ya. Saya langsung coba bikin
Saya langsung bikin dari Canva, teman-teman ya. Oke, kita anggap seperti ini. Bentar. Nah, kita anggap seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita anggap ini tangga. Kita anggap ini tangga. Dan di sini kita tuh di sini, teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa membayangkan ya. Kita di sini. Nah, anggap ini kita, lalu ada audiens kita. Oke. Di sini. Kita posisi audiens kita di sini. Lalu di sini adalah misal tadi contohnya adalah bermain game ya tadi. Contohnya game ya. Iya. Misalnya di sini belum bisa bermain Fanny gitu ya. Karena namanya Fanny karakternya ya. Saya tahu karena saya main juga. Oke. Nah, belum bisa bermain Fanny. Di sini sudah bisa, tapi hanya 2 kabel gitu ya. Sorry teman-teman ya. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan aja ya. Atau saya gini deh, saya ganti analoginya. Misalnya ini kita analogikan selain game ya, agar bisa relate ke teman-teman semua. Masih kerja, kita analoginya bisnis, tapi ingin berbisnis. Oke. Nah, sudah resign, belum merintis bisnis. Oke, teman-teman. Lalu di sini merintis bisnis, tapi hanya balik modal. Gitu ya. Ini analoginya ya. Lalu sudah profit, sudah profit, sudah 2 kali penghasilan. Contoh seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah tangga di mana ada seseorang ya, ataupun kita anggap ini audiens, dan ini kita, teman-teman ya. Nah, posisinya kita di sini, teman-teman. Kita posisinya di sini. Ingat, kita untuk sharing ke orang ataupun ke penonton kita nggak harus jago dulu ya. Contoh di sini kita nggak harus jago dulu, nggak harus mempunyai profit yang sudah double digit, nggak harus, teman-teman ya. Yang penting kita di sini posisinya di tengah gini. Kita juga sudah bisa sharing, kita sudah bisa memberikan tips kepada penonton ataupun orang. Oke? Nah, intinya ketika kamu di sini, kamu harus bikin konten bagaimana caranya yang masih kerja tapi ingin berbisnis seperti apa sih, kamu kasih tipsnya ya. Atau tadi seperti Fanny tadi, bagaimana sih tadi dia belum bisa bermain Fanny sama sekali, tapi dia ingin bermain Fanny. Nah, mungkin kamu bisa kasih tipsnya sedikit-sedikit, by langkah demi langkah seperti itu. Nah, ketika kamu sudah memberi tips di sini, kan otomatis si penonton kamu sudah mengerti, sudah jago. Oke. Nah, kamu mulai naik satu tangga, mulai naik satu tingkat, teman-teman ya. Karena apa? Sembari kamu sharing di sini, sembari kamu sharing memberi topik mengenai bagian bawah ini, kamu juga harus belajar bagaimana caranya berintis bisnis tapi hanya balik modal. Nah, kamu juga harus belajar, teman-teman ya. Intinya jangan kamu hanya stuck di sini aja, jangan hanya sharing aja. Kamu juga harus belajar agar kamu bisa naik tingkat juga seperti di sini. Nah, ketika kamu di sini, kamu harus sharing nih informasi mengenai ini. Sudah resign merintis bisnis nggak? Nah, kamu kasih tipsnya agar si audiens naik
satu tangga, dan kamu juga harus belajar di sini agar kamu bisa naik satu tangga. Gitu, alurnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk tadi Mas Rizky Munandar, ya, iya kalau intinya kamu ingin ngasih niche-nya di sana, dan kamu jangan lupa juga untuk belajar ya. Nah, yang kamu sharing adalah hal yang kamu bisa aja dulu. Ya, jangan dulu yang pro-pro banget, teman-teman. Karena kamu posisikan audiens kamu adalah kamu yang dulu. Ya, dulu saya belum bisa belajarnya lama banget gitu ya. Nah, kamu kasih tips biar mereka itu belajarnya nggak lama gitu. Biar mereka itu funny-nya bisa 3 kabel dan lain-lain. Nah, itu jangan dulu ya. Mungkin 1 kabel dulu, ajarin 1 kabel ya. Agar ketika kamu sudah sharing pengetahuan ke mereka, kamu juga sembari belajar ya. Jangan nggak belajar. Agar kamu apa? Agar kamu tetap unggul dari penonton kamu. Agar kamu unggul dari audiens kamu ya. Semakin mereka naik, tantangan kamu harus juga semakin naik. Jangan sampai kamu stuck di satu titik aja ya. Jangan sampai stuck di titik. Artinya ketika kamu bermain funny ya jangan hanya kamu 2 kabel doang, kamu harus belajar juga di 3 kabel. Pasti bisa teman-teman. Kalau kamu bisa, itu tandanya kamu berkembang seperti itu. Makanya seperti itu sih kalau tips dari saya. Ada teman-teman dari Mas Rizky, apakah menjawab? Ya Kak, makasih banyak. Oke ya, Berarti- jawab ya. Nanti coba kita lebih perdalam lagi. Ya, Tapi kita harus beralih ini ke teman-teman yang lain. Ada Kak Iva nih. Kak Iva, silahkan bertanya. Boleh. Oke, terima kasih Bang Geri ya. Kasih atas kesempatannya. Robi. Saya Iva Salsabila dari Medan. Jadi mau bertanya nih Bang. Nah, Oke. tadi kan Bang Geri itu ada menjelaskan bahwasanya Nama saya Robi, Kak. Saya Robi. Robi. Oh iya Robi. Maaf Robi ya, Bang Robi. Ya. Jadi gini Bang Robi. Ya, Tadi kan Abang ada membahas kalau menemukan niche itu kita harus yang pertama itu punya pengalaman. Terus kita juga harus passion kan di bidang itu kan. Nah, jadi saya mau bertanya nih, saya kan sekarang saya kan mahasiswa gitu kan. Nah, jadi kalau pengalaman sebagai mahasiswa itu sudah ada gitu kan. Tapi kalau untuk berpikir panjang ke depannya itu mau melakukan itu, saya kayaknya nggak bisa gitu. Tapi lebih ke apa ya? Passionnya itu pengen bisnis. Tapi kalau pengalaman bisnis juga belum banyak gitu kan. Kalau misalnya nih saya sekarang saya adalah membahas tentang dunia kampus, apakah itu nanti relevan kalau kedepannya saya berubah niche lagi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Iva Salsabila. Ya. Nah, kembali lagi ke niche-nya, kita bisa riset dari Google Trend ya. Apakah topiknya relevan semakin tahun semakin naik ya. Dan apakah saya ketika lulus ya harus berganti topik? Ya nggak harus juga. Nah, ingat teman-teman, kalau kita memilih niche, sesuaikan dengan tujuan kita, sesuaikan dengan bisnis yang ingin kita bangun di akhir nanti seperti apa sih? Contoh nih seperti ini ya. Contoh seperti ini. Saya coba bikin contoh. Oke, saya share kembali. Nah, contoh di sini ya, teman-teman. Misalnya di sini ada si Jojo ya, teman-teman. Ada Jojo. Atau ini deh, jangan yang ini. Nah, ini. Ada si Aisyah. Aisyah, dia ngelis minat dia apa-apa aja, teman-teman. Misalnya kalau dari Kak Iva tadi, dunia kampusnya apa? Maksudnya materinya materi apa? Apakah materi pembelajaran, atau materi lulus kuliah, atau materi apa? Coba Kak Iva. Kalau saya pengennya ini tentang apa namanya, misalnya sharing tentang beasiswa atau mungkin Oke. tentang kampus Merdeka. Gitu kan. Benar sekali. Nah, mengenai beasiswa itu setiap tahun kan pasti ada.
Ya, setiap tahun pasti ada dan setiap tahun pasti berbeda-beda. Dan itu walaupun kakak nanti udah lulus, ya sudah lulus, nah kakak juga masih bisa kok ngebahas topik mengenai itu gitu. Dan kalau bisa pun kakak bangun bisnis dari beasiswa atau apapun itu. Maksudnya mungkin jadi konsultan beasiswa atau jadi media yang sering membahas beasiswa. Nah, itu coba dikembangkan. Nah, contoh di sini ya, contoh lain ya, teman-teman. Di sini misalnya ada Aisyah, dia minat dia adalah dunia kuliner, fotografi, dia suka memasak, dia juga suka camping, dia juga suka alam, teman-teman. Nah, ini adalah minat dia ya. Oke. Nah, di sini pengalaman dia ataupun kekuatan dia adalah jago memasak. Dia punya komunitas, itu juga bisa jadikan kekuatan ataupun itu bisa jadikan pengalaman kita. Lalu public speaking, nah itu adalah kelebihan ataupun prestasi ataupun pengalaman kita, kekuatan kita. Dan ceria dan lucu dan cantik itu juga bisa menjadi kekuatan kita, ya. Oke. Nah, dari minat dan kekuatan ini, teman-teman bisa kawin kan, ya. Teman-teman bisa coba mix gitu. Dari hal ini apa sih yang bisa saya jadikan konten, ya. Nah, ketemu deh marketnya. Saya ingin bikin konten untuk market ataupun ingin bikin konten untuk wanita yang mau belajar masak yang simple dan gak ribet. Nah, kan banyak juga ya kalau market wanita yang dia itu maunya simple aja masak dan gak ribet. Oke, yang kedua adalah orang yang suka jalan-jalan ke pegunungan, ya. Karena dia di sini ada camping, teman-teman. Minat dia adalah camping. Dia suka banget camping, teman-teman. Itu artinya dia sembari jalan-jalan, oke, nanti di saat mungkin di puncak gunung dia masak. Nah, itu menjadi ciri khas kamu. Itu menjadi autentiknya kamu gitu ya. Karena jarang banget orang yang bisa apa ya? Traveling, wanita, tapi dia juga jago masak. Dia ngajarin masak ala camping gitu, teman-teman. Nah, itu menjadi topik menarik banget kalau teman-teman bisa ataupun tahu kekuatan dan minat kalian seperti ini. Dan jangan minder, teman-teman. Jangan minder. Ya, jangan minder. Kamu pede aja karena kan kamu yang tahu ya kekuatan dan minat kamu apa. Kamu bayangkan aja. Pertama kamu list dulu 20, ada 20 minat ataupun 20 kekuatan. Lalu kamu coba bandingkan lagi, kamu kurasi hingga menjadi 5 besar. Kira-kira minat kamu apa sih? Nah, itulah yang menjadi minat kamu ya. Jangan takut, atau bisa juga kalau kamu mungkin minder gitu ya, mungkin minder, coba tanyakan kepada teman-teman kamu ataupun tetangga kamu ataupun mungkin orang tua kamu, tanyakan dari topik ini yang dilihat yang unggul dari saya apa sih? Gitu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan yang Kak Ifah, tidak masalah Kak, kembali lagi ke tujuannya ataupun goals-nya apa. Kalau goals-nya hanya setengah-setengah, ya saya sarani coba cari topik yang lain. Tapi kalau kamu melihat ada bisnis di sana, ada tujuannya di sana, bikin konten mengenai itu. Oke. Oke, terima kasih Bang Robi. Oke, ada kita lanjut ya dari Mas Trisno. Boleh bertanya Mas? Silakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam. Halo Mas. Sehat Mas? Salam kenal dari Trisno, Jakarta Selatan ini, Kak Robi. Jakarta. Oke, boleh Mas. Tanya Mas. Ini kali mau tanya simpel aja. Kalau di YouTube itu kan cari uangnya harus melewati satu portal yang namanya monetisasi. Ya kan? Benar. Mau kita mau konten apapun, portalnya adalah monetisasi. Nah, untuk kita YouTuber pemula, itu kira-kira menurut Kak Robi ini, bagaimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau 10 juta short, itu yang kira-kira aman dan bisa berkepanjangan itu seperti apa? Sedangkan ada beberapa teman saya yang juga membuat konten, tapi dia menampilkan muka dan juga malu untuk berbicara di depan kamera gitu. Kira-kira saran apa, Kakak? Seperti apa yang bagus? Terus bagaimana cara monetisasi yang cepat dan benar? Terus setelah monetisasi, kira-kira apa yang harus dilakukan apabila sudah melewati portal yang namanya monetisasi itu? Terima kasih Kak Robi. Oke, mantap. Ini
jawabannya pertanyaannya secara teknis banget sebenarnya teman-teman, teknis banget ya. Nah, jadi saya jawab pelan-pelan. Nah, di YouTube teman-teman kembali lagi kita ya. Kita di YouTube 2023, kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu kira-kira YouTube itu arahnya kemana sih? Ya. Perubahan algoritmanya itu seperti apa sih? Nah, teman-teman juga coba tonton YouTube Creator Indonesia. Mereka sharing kontennya mengenai apa? Oke, di sini saya coba share YouTube Creator Indonesia. Nah, oke. Setelah saya riset teman-teman ya, teman-teman boleh search deh di YouTube Creator Indonesia. Di sana YouTube resminya dari channel YouTube resmi dari YouTube. Channel YouTube resmi dari YouTube. Nah, itu yang bikin dari Google Indonesia. Teman-teman bisa lihat tutorial-tutorial yang mereka berikan apa sih YouTube Creator Indonesia ya. Saya coba share juga nih. Nah, YouTube Creator Indonesia nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini banyak banget updatean baru dari YouTube. Dan ingat teman-teman, yang namanya updatean terbaru ini pasti menjadi perhatian YouTube. Oke? Dan di sini banyak banget informasi YouTube Shorts, teman-teman. Itu artinya YouTube Shorts sedang gencar-gencarnya. Saran saya untuk teman-teman yang benar-benar baru memulai, daripada teman-teman mungkin ribet gitu bikin konten long form video ataupun VOD, saya sarani teman-teman fokus bikin konten YouTube Shorts. Oke. Nah, selanjutnya gimana kalau saya ingin bikin konten YouTube Shorts? Saya ingin mulai dari mana? Oke. Itu tadi pertama, tentukan niche kamu, konten kamu seperti apa, topik apa yang ingin kamu angkat ya. Dan apakah topik yang ingin kamu angkat itu banyak yang nonton atau banyak yang akan menontonnya ya, karena kamu sudah riset ya sebelumnya yang seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Dan YouTube Shorts, ingat kalau untuk channel kita monetize, kita harus 1000 jam tayang, oke? Maksudnya 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Dan kalau di YouTube Shorts, khusus di YouTube Shorts, kamu dalam 180 hari sudah harus bikin konten minimal seminggu 3. Ya, teman-teman. Oke, nah kalau tips dari saya nih, kamu coba fokus aja bikin konten di YouTube Shorts, oke? Bikin konten di YouTube Shorts. Nah, bikin konten lah yang banyak yang dibutuhkan orang. Jangan bikin konten yang kamu mau dulu, tapi bikin konten lah yang dimau audiens kamu ya, yang dibutuhkan audiens. Oke? Dan ingat, ketika upload konten jangan lupa hashtag shorts. Nah, di sini saya contohkan channel saya ya. Ini saya channelnya udah lama teman-teman ya. Di sini ini channel saya. Oke, di sini saya hanya ngetes gitu teman-teman. Ini awalnya subscribernya masih ratusan lah, karena saya nggak aktif di channel pribadi ya. Saya lebih aktif di channel GTTV, ataupun di channel kerjaan, ataupun di channel-channel kayak misalnya dulu teman saya Ripa JP dan Tulang Tio, teman-teman itu saya di balik layarnya, yang saya bilang tadi, saya nggak fokus untuk bikin konten personal, tapi saya sudah coba praktek teman-teman. Ya, saya nggak bikin konten VOD ataupun long form video, tapi saya bikin konten shorts, teman-teman. Saya fokus aja bikin konten shorts. Dan kita bisa lihat di sini, ternyata view-nya lumayan juga gitu. Dan pertumbuhan subscriber-nya juga ya alhamdulillah gitu, 19 video saya bisa dapat 2000 subscriber gitu. Teman-teman coba fokus bikin konten shorts. Nah, ini video saya hanya 19 nih. Awalnya saya bikin konten komedi, saya komedi ala-ala anak kantoran gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ternyata video kedua, video ketiga naik nih, teman-teman. Nah, di sini satu video ini kemarin tuh pernah ya bisa mendatangkan subscriber itu ratusan.
ya dari satu video. Jadi saya semakin rajin bikin upload konten. Nah, ternyata ada lagi satu video ini bisa menghasilkan puluhan subscriber, bisa mendatangkan subscriber, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini nih. Saya baru riset nih beberapa video gitu yang saya bikin. Dan lumayan gitu ya. Saya bisa mendapatkan 3,35 ribu subscriber. Seperti ini, teman-teman. Jadi saya rasa manfaatkan YouTube Shorts, teman-teman. Dan kembali lagi, kamu harus juga punya ciri khas ya, teman. Karena di sini pun saya termasuk gagal karena saya belum memiliki ciri khas yang ingin saya sampaikan. Saya di sini hanya masih ingin bikin konten yang fun gitu dan yang lain-lain. Oke, di judulnya jangan lupa hashtag shorts. Seperti ini ya, hashtag shorts, jangan sampai lupa. Ini wajib banget. Gitu. Dan ingat, aktif. Kalau saya lihat ya, teman-teman, channel yang bagus untuk yang berkembang, namanya itu Rafli Channel, teman-teman. Ini saya kasih, kayak saya perlihatkan. Dia bikin channel YouTube khusus di YouTube Shorts, dan dia peringkat 1 teratas YouTube gaming, YouTuber gaming, dengan peringkat pertama views terbanyak, dan views-nya itu datang dari YouTube Shorts, teman-teman. Dan ingat, rahasia dia adalah dia bisa upload satu konten, dia bisa upload satu hari itu 7 konten, saking dia seriusnya bikin konten YouTube Shorts. Tapi stop, saya nggak bakal bahas banyak mengenai YouTube Shorts karena ini belum masuk ke sesinya. Oke, tapi ini gambaran besar aja bahwa teman-teman dia fokus aja bikin YouTube Shorts, dan dia sekarang sudah mencapai 3,39 juta subscriber, teman-teman. Kalau kita lihat konten VOD-nya nih, dulu dia jarang banget bikin konten VOD, sekarang dia udah tahu channelnya berkembang, makanya dia bikin konten VOD. Tapi dulu dia naik pesatnya dari YouTube Shorts, teman-teman. Bahkan dia bisa bikin konten satu hari, bisa mengupload konten satu hari 7 konten. Seperti itu. Oke, saya nggak bakal ngebahas banyak dulu mengenai YouTube Shorts karena topiknya masih ada di sesi-sesi berikutnya, teman-teman. Ya, jadi YouTube Short ini unik banget, teman-teman, karena seperti kita tahu YouTube nggak mau kalah dengan TikTok. Makanya dia nge-push kreator-kreator baru di YouTube Shorts untuk bikin konten di YouTube Shorts, dan dia mungkin bisa ngasih bonus yaitu cuan gitu ya, teman-teman. Dan ingat, YouTube Shorts 3 kali direkomendasikan oleh YouTube. Oke, pertanyaan terakhir deh. Semoga menjawab ya tadi Mas. Lupa tadi Mas siapa tadi yang bertanya. Udah ini ya. Ya, Kak. Nah, Mas Trisno, semoga menjawab ya Mas. Oke. Silahkan, ini terakhir ya. Yang saya mau cek, saya mau yang open cam aja nih. Mas Muhammad Ramadan. Silakan Mas Muhammad Ramadan, terakhir ya, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan oleh Kak Robi selaku pemateri. Boleh. Pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan ini dari penjelasannya Kak Robi tadi itu. Jadi kan untuk buat konten itu kan harus sesuai dengan passion juga itu. Tapi dari penjelasannya Kak Robi tadi itu masalah passion, kan saya selama ini passion saya atau hobi saya itu motovlog. Selain itu juga saya juga aktif sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan juga. Nah, apalagi untuk tren motovlog itu kan sedang turun. Untuk semacam itu yang harus saya lakukan semacam apa? Itu yang pertama. Kemudian untuk fokus ke video shot tadi itu. Nah, selama ini saya coba beberapa kali buat video shot, kok gambarnya nggak ada. Yang ada cuma suara, gambarnya cuma hitam gitu aja. Itu kendalanya di situ yang saya alami untuk video shot. Itu saja, terima kasih. Oke. Untuk Mas Muhammad Ramadan, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, dia fokus bikin konten motovlog. Apa sih sarannya gitu ya? Saran saya sebenarnya teman-teman, boleh sebenarnya teman-teman bikin konten YouTube Shorts, bikin konten mengenai motovlog. Tapi ingat nih, kembali lagi, oke,
nggak masalah teman-teman lihat di Google Trend pun rendah banget perkembangan niche kontennya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Teman-teman coba jalani selama 6 bulan. Tapi benar-benar fokus ya, teman-teman. Benar-benar fokus selama 6 bulan. Oke. Saran saya nih, teman-teman fokus dulu motovlog, teman-teman hal yang teman-teman sukai, teman-teman coba tuangkan segala trik tips yang saya sudah share tadi. Kalian riset, kalian bikin konten mengenai lihat dari kompetitor kalian. Kira-kira dari video kompetitor ini apa sih yang naik, apa sih yang sedang tren gitu, apa sih judulnya, apa sih thumbnailnya. Nah itu juga teman-teman riset, oke. Teman-teman coba beri waktu 6 bulan, oke. Dan teman-teman upload benar-benar serius, misalnya seminggu ada 3 konten. Ya. Kalau misalnya YouTube Short mungkin bisa upload setiap hari, oke. Itu dulu saran saya untuk Mas Muhammad Ramadan. Ketika kamu bikin konten 6 bulan dan belum ada perkembangan, saya sarani cari topik lain. Oke, cari topik lain, cari topik yang kamu sukai, coba riset kembali audiens-audiens yang ingin kamu sentuh, audiens yang ingin kamu gapai seperti apa. Oke, itu kalau saran dari saya. Ya, karena kadang-kadang kalau kita bikin konten itu ya bisa aja teman-teman ketika intinya gini sebenarnya untuk niche konten yang banyak dicari orang itu ya sebenarnya nomor 2. Yang utamanya adalah konsistensi teman-teman ya. Teman-teman konsistensi bikin konten, lalu sembari teman-teman mengupload, teman-teman juga belajar kira-kira topik apa sih yang banyak dicari orang, topik apa sih yang relevan gitu, yang dicari orang seperti apa, yang disukai orang seperti apa. Ingat, judul dan thumbnail juga berpengaruh. Oke, teman-teman coba pelajari dari kompetitornya. Jika masih 6 bulan belum ada perkembangan, saya sarani cari topik lain. Karena mungkin aja ketika kamu mengubah topik, ya bisa aja topik itu yang viral, topik itu yang menjadi ciri khas kamu. Gitu, saran saya untuk Mas Muhammad Ramadan. Kalau untuk shorts, kenapa bisa gelap ketika diupload? Saya kurang paham karena saya itu setiap hari upload konten YouTube Shorts dan itu it's okay, nggak masalah. Dan saya menguploadnya dari HP. Apakah Mas Muhammad Ramadan mengupload dari HP? Iya, saya upload dari HP. Biasanya saya rekam pakai kamera HP, langsung saya posting seperti itu. Mungkin oke. Bisa aja terjadi hal-hal seperti itu teman-teman, tapi kalau di saya sih normal aja, tidak pernah mengalami hal itu. Dan jika teman-teman ini, nah oke, jika teman-teman mungkin mengalami hal seperti itu, mungkin bisa di-uninstall dulu, diinstal lagi YouTube-nya. Kalau masih nggak bisa, coba upload dari laptop ataupun dari komputer. Karena sekarang juga bisa teman-teman mengupload konten di bawah 1 menit sudah terhitung YouTube Shorts. Karena kalau dulu kita mengupload itu hanya di HP. Kalau sekarang kalian upload di laptop juga masih bisa terhitung menjadi konten YouTube Shorts. Atau bisa dihapus dulu cache ya, gimana sih namanya, cache aplikasi kamu dihapus gitu ya, dibersihkan dulu ya. Oke, itu sih saran dari saya karena saya belum pernah sih mengalami hal seperti itu, Mas Muhammad Ramadan gitu ya. Oke, bisa dicoba hal itu tadi. Terima kasih sarannya. Nanti saya coba. Kemarin saya posting YouTube Short seperti itu, akhirnya videonya saya hapus. Mungkin nanti kalau seperti itu lagi, barangkali ada yang pernah ngalami, coba upload di HP orang lain, coba upload di HP tetangganya atau saudaranya gitu. Ya, baik. Oke. Terima kasih sarannya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di grup ya. Siap. Nanti kalau ada kendala seperti itu, coba nanti saya kirim ke grup. Ya, atau teman-teman lain juga bisa menjawab nanti di grup. Saya akan jawab pertanyaan yang dari kolom chat. Ya, karena dari tadi saya hanya ngelihat yang angkat tangan. Coba. Oke, Mas Islamuddin deh. Coba Mas, boleh deh. Kayaknya penting banget nih pertanyaannya. Boleh Mas Islamuddin.
Boleh, Mas? Halo, Mas Islamuddin? Ya, menghilang. Audio. Halo, Oke, aman, aman, Mas. Aman, Mas. Oke, aman. mau nggak, Mas? Mas. Gini Mas, aku mau nanya nih masalah channel aku yang kemarin kan. Ini kan channel baru, yang baru 1 bulan nih. Kemarin saat pertama buat, belum setting itunya, kategorinya. Hmm, Pak, Oke. belum setting kategorinya. Pas kemarin udah naik viewersnya, aku lihat di YouTube untuk setting kategori, aku ubah Mas ke kategori edukasi. Kan kemarin kan settingnya itu di blog dan orang, pas kemarin diubah ke edukasi, viewersnya turun Mas, nggak naik-naik. Padahal kemarin udah naik-naik ya, subscriber juga udah nambah 50-an lah sehari. Wih, hari ya, Mas. Boleh lihat, Mas, channelnya apa, Mas? Pas itu GINF, Gudang Info dan Fakta. Boleh di Yang linknya, Mas, kemarin. share nanti ya. Oh Boleh. iya ya. Nah, Itu boleh lanjut. gimana solusinya tuh Mas? Apakah aku harus ganti kembali ke yang kemarin atau tetap sama itu yang kategori itu? Kalau untuk kategori, Mas, itu nggak ada masalah, Mas. Mau pendidikan, mau cara, mau gaya, mau politik, mau orang, itu tidak ada masalah sebenarnya. Coba, Iya. Mas, cek. Yang pertama, coba cek jam tayangnya. Jam tayangnya coba perhatikan. Kira-kira pas konten yang naik itu di hari apa dan di jam berapa. Nah, kadang-kadang itu berpengaruh gitu ya. juga, gitu. Kadang-kadang saat Mas upload, ternyata di jam tersebut ya belum banyak ya orang yang nonton gitu ya. Nah, tapi saran saya ketika mungkin videonya kurang, view-nya kurang, itu mungkin nanti Mas boleh upload ulang, upload aja ulang, jangan jangan takut juga gitu ya. Tapi ingat jangan dikasih jeda lah, misalnya kayak 3 konten, 4 konten baru upload ulang, konten yang mungkin belum naik tadi atau konten yang sedikit view-nya tadi coba di-upload ulang. Di jam yang sudah Mas riset tadi ya, di jam berapa, di jam berapa. Oh, iya. Ketika masih turun juga berarti kontennya, Mas. Kalau saran saya, kontennya masih berarti ya kurang menarik gitu. Seperti Oh gitu ya dari Mas. kategori Oh ada iya. masalah sebenarnya, Mas. Nggak ada malah YouTube itu untuk channel pendidikan itu malah dia menjaga channel-channel pendidikan, menjaganya trafficnya Gitu. seperti apa gitu. Oh saya kira ada kayak delay traffic gitu Mas. Soalnya lihat di YouTube kalau pas lagi naik-naiknya viewer terus ada yang diganti, bukan ganti semuanya Mas. Ganti semua video yang baik yang sudah ini maupun yang baru. Katanya ada yang bilang delay sampai 2 minggu lah, 1 bulan. Baru Delay itu trafficnya maksudnya nggak kembali upload. gitu. Delay itu maksudnya apa, Mas? Nggak upload kah? Traffic maksudnya Oh, trafficnya. enggak, maksudnya gimana? Iya, trafficnya Mas. Oh, nggak ada masalah sih, Mas. Kembali lagi ke kontennya Mas tadi. Intinya coba lihat kontennya. 3 detik pertamanya seperti apa? Apakah menarik atau tidak? Ya, coba kita bedah di kontennya. Nggak usah saya saran ya. Coba kita bedah di kontennya apakah benar-benar sudah menarik atau bagus, Menarik. atau sudah teman-teman terapkan sesuai konten yang tadi yang naik ataupun yang Oh, viral. siap, Mas. Oke Mas, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Kalau saran Oke, saya siap. di kontennya coba diperhatikan. Aku mungkin bagi sebentar ya kontennya di grup. Oke, boleh. Oke Mas. Siap. Terima kasih Mas Islamuddin. Oke, ini saya jawab cepat ya pertanyaan teman-teman di kolom chat. Oke. Dari Harmoko Sinaga, One Version YouTuber, apakah konten desa ini masih menjanjikan Bang Robi? Masih teman-teman ya, masih banyak banget ya. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh nih, satu konten kreator yang dia tuh wah, perkembangan channelnya tuh legit teman-teman ya. Dia orang teman-teman dia dari desa juga gitu. Saya kasih contoh. Nih teman-teman ya.
Mungkin bisa kelihatan ya teman-teman, namanya Mbak Sri. Oke. Mbak Sri, kita lihat kontennya. Nah, kita lihat di sini ya, view-nya penontonnya seperti apa. Nah, dia itu kita tonton deh satu videonya ya. Satu video kita tonton ya. Oke. Dengar ya suaranya ya teman-teman. Kita tonton videonya satu. Udah ada suaranya, Kak. Oh, nggak ada. Sebentar. Di saya ada kok, ada suaranya. Oh iya ada, sudah ada suaranya. Ada, agak kecil. Iya, langsung gue iya. Iya, Man. Di pengirat cecep gitu. Ini Oke. Kita tonton dulu berapa menit nih? 4 menit. Oke. Oke, saya stop dulu ya. Lihat view-nya berapa? View-nya 13.000. Oke. 13.000. Dan kontennya seperti ini. Oke, saya tanya kepada teman-teman. Kira-kira apa keunggulan dari konten ini? Coba di kolom chat diramekan. Apa keunggulan dari si konten Mbak Sri ini yang sudah kita tonton selama 1 menit ini? Ayo. Suasana desa, editing dan skrip, feeling suara di video dapat suasana desa, kualitas gambar lokal unik apa adanya, kehidupan desa, variasi shots natural, sinematografi alami. Ada kambingnya, natural konsep video. Oke. Ini saya jawab ya teman-teman. Kekuatannya dari Mbak Sri adalah audionya. Oke. Audionya yang tenang. Audionya tenang, itu pertama. Yang kedua, apa adanya. Oke? Apa adanya. Ini mendukung juga, teman. Sekarang itu banyak kok orang kayak saya, orang-orang kota, orang-orang yang bekerja di kota, di Jakarta. Itu kita butuh banget konten-konten yang bisa mengingatkan kita terhadap kampung halaman kita, desa kita, ketenangan. Nah, makanya saya senang banget gitu loh lihat konten-konten seperti ini, dan saya yakin orang-orang juga banyak banget yang lihat konten ini, asalkan kita tahu nih kekuatan kita apa. Oke? Dan Mbak Sri bisa memanfaatkan kekuatannya. Dia, kalau teman-teman lihat saat tadi memasak ya, saat masak tadi, nah ini suaranya tuh digedein ya teman-teman, volume saat masaknya tuh gini aja. Nah gitu, kalau teman-teman dengar ya, nanti tonton aja Mbak Sri, kontennya itu audionya itu sangat tenang dan alami, dan kita nih sebagai orang-orang yang mungkin dari kota gitu sangat senang gitu ngeliat konten kayak gitu. Dan Mbak Sri kontennya rata-rata lagi metik daun singkong teman-teman ya, lagi masak, dan kita lihat kontennya 30.000, bahwa ya ada yang nontonnya, ada marketnya gitu teman-teman, ada penontonnya kok. Jadi orang desa pun, kita walaupun tinggal di desa, kita coba angkat, kita coba cari hal unik di desa kita seperti apa sih gitu ya, kita coba kembangkan seperti ini. Nah ini ya teman-teman, jujur apa adanya gitu ya. Dan dia keunggulannya tadi seperti saya bilang, audionya itu dinaikinya. Kalau teman-teman YouTuber pasti tahu lah ASMR ya, ASMR seperti itu teman-teman. Satisfying, benar sekali. ASMR ya, tipenya benar, ASMR. Back to nature, asik. Langka di kota, benar, langka teman-teman ya. Karena dia tahu kekuatannya teman-teman. Dia nggak ada ngomong, nggak ada apa. Dia nggak ada naskah, nggak ada skrip. Dia cuma dia masak, ya udah direkamnya gitu. Dia ngasih makan sapi, ya udah direkamnya. Tapi ingat, dia nggak sembarangan ngerekam. Di HP dia ternyata itu ada mic, dia memang investasi di mic ya untuk beli yang bisa menangkap audio sekitarnya yang detail gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu.
ini sudah jam, saya kelewatan ya. Sorry ya, maaf ya teman-teman ya. Sudah ada yang keluar juga tadi teman-teman, ada yang sudah live ya. Mohon maaf teman-teman kelewatan. Saya mohon maaf. Oke. Teman-teman terima kasih teman-teman. Semoga topik hari ini bisa bermanfaat teman-teman karena ini ingat ini fundamental banget. Ini fundamental, ini penting banget untuk teman-teman dan ini menjadi dasar kalau kamu sudah lewat ataupun sudah berhasil di bagian ini, dijamin deh konten kamu ataupun channel kamu pasti berkembang, pasti disukai orang. Kenapa? Kamu fokus kepada audiens dan fokus mencari permasalahan, fokus untuk menjawab permasalahan. Nah, ingat kalau Mbak Sri tadi dia mengatasi dengan ya dia tujuannya adalah orang-orang kota yang rindu akan desa, yang rindu akan ketenangan dan lain-lain dan ternyata dia berhasil berkembang seperti itu teman-teman. Oke, kita foto dulu deh, foto bersama dulu ya. Nanti kita open discuss lagi di grup, jangan bosan-bosan teman-teman, tanya aja di grup. Dan untuk teman-teman mungkin jangan ini juga ya, maksudnya kalau kalian bisa jawab bantu jawab ya teman-teman. Jangan harus saya juga yang jawab. Nanti kalau teman-teman yang lain mungkin yang sudah jago bikin konten, yang sudah mengalami hal itu, boleh juga dibantu jawab seperti itu. Karena ingat teman-teman di komentar ya, di grup kita itu tempatnya kita diskusi, tempatnya kita sharing mengenai dunia content creator. Ingat jangan aneh-aneh lagi, saya sarani di grup. Jangan sub for sub teman-teman, karena sih kita belajar untuk bikin konten yang baik, bukan untuk sub for sub ya teman-teman. Kalau mungkin kalian bisa sub for sub di grup yang lain deh, jangan di grup Ovoy. Oke? Teman-teman terima kasih untuk kita foto dulu deh, Kak admin boleh foto dulu. Oke, ada berapa lembar nih? Ada berapa lembar? Ada berapa halaman? 5 slide. Oke, boleh. Gayanya, kasih gaya yang maksimal ya. Next. 1, 2, 3. Next, halaman kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Bergaya. 1, 2, 3. Slide keempat. Banyak ya ternyata ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Kita masih ada kelas kedua dengan Kak Michael di hari Rabu di jam 14.00. Seperti biasa, teman-teman, kalian join aja. Kalau bisa nanti tanya banyak mengenai produksi konten, ya, karena saya sudah menjelaskan mengenai fundamentalnya. Untuk produksi kontennya akan ada di hari Rabu di jam 2. Oke, terima kasih teman-teman. Kita discuss di grup Ovoy ya. Thank you, teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk absensi. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Kalian bisa isi absensi di kolom chat. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Boleh meninggalkan room Zoom kita kali ini. Thank you.